2026. Wakil Bupati Badung melakukan kunjungan ke Wihara Dharmayana Kuta dan Konco Chow Eng Bio, Tanjung Benoa, Kuta Selatan pada hari Senin 16 Februari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan tempat ibadah dan pengamanan menjelang puncak perayaan Imlek. Kunjungan yang berlangsung di Jalan Belambangan, Kota Badung tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama istri. Turut mendampingi Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, jajaran TNI, Polri, Porkompinda Badung, FKUB Badung, Camat Kuta serta Lurah Kuta. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan persiapan Hari Raya Imlek berjalan maksimal, baik dari sisi teknis pelaksanaan ibadah maupun aspek keamanan. Menurutnya, setelah melakukan peninjauan secara langsung, seluruh persiapan di vihara telah dilakukan secara optimal, yang menegaskan bahwa Vihara Dharmayana Kuta merupakan salah satu vihara yang berada di kawasan strategis pariwisata Kuta dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang kuat. Wakil Bupati juga menambahkan, pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal oleh aparat kepolisian dan TNI guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan melaksanakan persembahyangan. Kehadiran pemerintah daerah ini lanjutnya juga menjadi wujud penghormatan terhadap keberagaman serta kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan persiapan, kita sudah lihat bersama, jadi persiapan sudah maksimal, karena bagaimanapun juga wihara yang ada di Kuta ini adalah salah satu wihara yang ada di simbol pariwisata, yaitu ada di Kuta. Jadi hal ini kami lakukan sekaligus meninjau, juga memantau kesiapannya seperti apa, terkait juga masalah dengan keamanan. Nah, keamanan sudah maksimal dari kepolisian dan TNI juga sudah ada dan siap untuk mengamankan. Ini salah satu bentuk kami hadir di sini sebagai salah satu adalah yang dikatakan memeluk agama dan kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah diwajibkan. Ini salah satu bentuk dari kami sebagai pemerintah daerah hadir mengunjungi, menghormati keberagaman. Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memberikan apresiasi atas tingginya nilai toleransi dan pluralisme di Kabupaten Badung, khususnya dalam pelaksanaan perayaan Imlek di Vihara Dharmayana Kuta. Ia menyebutkan umat yang bersembahyang di vihara ini tidak hanya berasal dari komunitas Tionghoa, tetapi juga umat Buddha, Hindu, serta umat dari latar belakang lainnya. Hal tersebut menjadi bukti nyata terjaganya semangat kebinekaan di Kabupaten Badung. Di Badung kan sudah sangat tinggi sekali menjaga toleransi. Nah, salah satunya adalah perayaan Imlek yang dilaksanakan oleh Wihara Dharmayana ini. Yang sembahyang itu bukan hanya umat Buddha saja, tapi umat Hindu ada, dari yang lain juga ada. Ini artinya apa? Artinya kebinekaan itu sangat terjaga. Dan kita berharap juga dari pemerintah daerah agar kebinekaan ini selalu kita jaga bersama. Toleransi merupakan harga mati bagi kita semua untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anom Gumanti juga berharap pemerintah Kabupaten Badung bersama aparat keamanan termasuk TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait tetap siaga mengingat lokasi vihara berada di jalur utama yang ramai lalu lintas sehingga pengamanan perlu dilakukan secara optimal. Diperkirakan lebih dari 4.000 umat akan hadir di Vihara Dharmayana Kuta untuk melaksanakan persembahyangan Imlek tahun ini. Dengan sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, perayaan Imlek diharapkan dapat berlangsung khidmat, aman, dan penuh makna, sekaligus memperkuat nilai toleransi serta kebersamaan di Kabupaten Badung. Indrawan dan Mastika, Bali TV. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Wihara Dharmayana Kuta, Senin malam 16 Februari 2026 berlangsung khidmat dan meriah. Saat puncak perayaan Tahun Baru Imlek, diperkirakan sekitar 4.000 umat hadir memadati area wihara untuk melaksanakan persembahyangan yang telah dibuka mulai pukul 00.00 WITA menyambut datangnya Tahun Kuda Api.
Penanggung jawab Vihara Dharmayana Adi Dharmaja Kusuma menjelaskan, rangkaian perayaan Imlek telah dimulai sejak sepekan sebelum pergantian tahun melalui tradisi nyidi abu atau penyucian altar dan rupang. Pembersihan serta penataan tempat ibadah dilakukan baik di vihara maupun di rumah masing-masing umat yang memiliki altar sembahyang. Persiapan juga ditandai dengan pemasangan lampion, penataan lilin, pemasangan umbul-umbul, hingga bersih-bersih seluruh area vihara. Pada malam menjelang pergantian tahun, umat melaksanakan persembahyangan tutup tahun Imlek 2576 sebagai ungkapan syukur sebelum memasuki tahun baru. Setiap sembahyang di rumah, umat secara bergantian mendatangi vihara untuk bersujud bakti kepada para simbing dan bodhisatwa. Pintu vihara dibuka selama 24 jam guna melayani umat yang datang silih berganti. Tahun ini sekitar 4.000 umat diperkirakan hadir, tidak hanya dari wilayah Kuta dan Bali, tetapi juga wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Dewata. Perayaan semakin semarak dengan kirap barongsai dan leong yang mengelilingi kawasan sekitar vihara. Iring-iringan tersebut juga berhenti di sejumlah pertigaan dan perempatan jalan untuk melakukan persembahyangan yang dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan doa bagi seluruh makhluk termasuk mereka yang belum berbahagia. Usai sembahyang pergantian tahun, tradisi berbagi angpau kepada anak-anak, orang tua, dan mereka yang belum bekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Imlek. Umat kemudian kembali ke vihara untuk melanjutkan persembahyangan di hari pertama tahun baru. Pukul 00 sudah mulai melaksanakan persembahyangan dengan menghidupkan lilin-lilin yang besar yang dipersembahkan oleh umat ini. Nanti pukul 00 sudah mulai dan pintu wihara terbuka 24 jam. Silih berganti umat diperkirakan tahun ini akan hadir kisaran 4.000 umat yang melaksanakan persembahyangan Imlek. Itu bukan saja dari Kuta, Badung, regional Bali, juga para wisatawan yang sedang berlibur, yang merayakan Imlek biasanya hadir di sini melaksanakan persembahyangan. Nah, yang unik, yang istimewa dari perayaan Imlek adalah acara tadi, kirap, barongsai dan leong yang diiringi oleh persembahyangan di masing-masing pertigaan perempatan. Itu memaknai memberikan persembahyangan kepada sahabat sejati atau makhluk-makhluk yang tidak terlahir dalam bahagia, dengan harapan besok di hari menyambut tahun baru Imlek 2577 ini kita lalui dengan penuh sukacita, penuh merdeka cita, penuh kegembiraan, dan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adi Dharmaja Kusuma menambahkan rangkaian perayaan Imlek akan ditutup pada perayaan Cap Gomeh yang jatuh pada 3 Maret 2026, bertepatan dengan purna pertama di tahun baru Imlek 2577. Di tahun Sio Kuda Api ini, karakter kuda yang cerdik, energik, tangkas, dan perkasa diharapkan menjadi semangat baru bagi masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun kesejahteraan bersama. Umat pun memanjatkan doa agar di tahun baru ini semesta bersahabat, terhindar dari bencana, serta masyarakat hidup gemah ripah lojinawi menuju kebahagiaan lahir dan batin. Indrawan dan Mastika, Bali TV. Ribuan warga sambut tahun baru Imlek 2577. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karangasem mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Harmoni Imlek Nusantara. Semoga semangat kuda api membara, membawa keharmonisan di kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan yang melimpah, serta membawa energi baru untuk melangkah lebih maju. Gong Si Fat Chai. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, ribuan warga berdatangan ke kelenteng tempat peribadatan Tridharma TITD Ling Guan Kiong di area Pelabuhan Buleleng Senin malam 16 Februari 2026. Mereka datang untuk bersembahyang, menyambut Tahun Baru Imlek 2577 dan menyaksikan pertunjukan barongsai. Malam pergantian tahun dari tahun ular ke tahun kuda api tahun ini cukup meriah. Iringan gamelan gong Bali sejak sore hari dilantunkan sembari para warga baik dari keturunan Tionghoa maupun warga Bali yang ada di kota Singaraja berdatangan untuk melakukan persembahyangan bersama dan menikmati kuliner serta pertunjukan barongsai. Sejak sore warga sudah berdatangan untuk bersembahyang di kelenteng yang berusia 153 tahun ini. Tahun Baru Imlek 2577 dengan sio kuda api ini dipercaya oleh warga akan membawa berkah ke depannya. Ketua TTID Ling Guan Kiong Singaraja, Wirasanjaya mengatakan warga yang bersembahyang sangat banyak dan akan didata serta dievaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekarang perayaan Imlek malam terakhir tahun ular. Ya, besok kita sudah memiliki tahun kuda api. Ya, jadi memasuki Imlek 2577. Pada hari ini kita mencoba sembahyang bersama dibagi 3 session. Ternyata begitu banyak umat yang sembahyang 3 session, jadi per session kita jadikan 2 kali persembahyangan. Dan terhadap hal tersebut juga tidak mencukupi, menjadi evaluasi bagi kami karena per malam ini sudah hampir 720 orang yang sudah menghadiri persembahyangan dari pukul 4 sore tadi. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, yang ikut bersembahyang untuk memohon keselamatan dan keberkahan di Tahun Kuda Api. Yasri Yuli, Bali TV. Kelenteng Ling Guan Kiong yang berdiri di kawasan eks Pelabuhan Buleleng sekitar tahun 1873 adalah salah satu tempat ibadah Tridharma tertua dan ikonik di Bali Utara. Hingga kini, Kelenteng Ling Guan Kiong masih banyak dikunjungi warga keturunan Tionghoa maupun warga Singaraja. Kelenteng ini berfungsi sebagai tempat ibadah 3 ajaran, Taoisme, Buddha, Konghucu, dan ramai dikunjungi saat perayaan Imlek, dibangun oleh komunitas Tionghoa untuk menghormati Chen Fu Shenren. Kelenteng ini bertahan melalui masa perang dan menjadi simbol kerukunan budaya Tionghoa Bali. Kelenteng ini didirikan swadaya oleh masyarakat Tionghoa di Buleleng pada tahun 1873 yang dibuktikan dengan papan nama kayu berangkat tahun tersebut. Di kelenteng ini menjadi tempat pemujaan utama yang mulia Konco Tanhu Chin Jian Cheng Fu Shenren. Pada 1 Juni 1945, saat sekutu membom wilayah sekitar Pelabuhan Buleleng, kelenteng ini secara ajaib tidak terkena torpedo meskipun gudang di sekitarnya hancur. Kemudian mengalami pemugaran besar pada tahun 1970-an. Kini dengan ornamen merah emas, kolam teratai dan mural, kelenteng ini menjadi objek wisata budaya penting di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.
Pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Bali menggelar Festival Cahaya Lampion dalam rangka menyambut perayaan Imlek 2026 sekaligus hari ulang tahun ke-238 Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan Imlek sebagai momentum untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta kolaborasi untuk menjaga Denpasar aman dan kondusif. Sebanyak 700 lampion menyala akan menghiasi kawasan pusat Kota Denpasar, membentang dari Jalan Gajah Mada hingga depan kantor Wali Kota Denpasar, serta Jalan Kartini. Festival Cahaya Lampion ini berlangsung mulai 17 hingga 20 Februari 2026 guna menciptakan suasana Imlek yang meriah, tertata dan syarat makna kebersamaan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam siaran persnya menyampaikan bahwa Festival Cahaya Lampion merupakan wujud nyata harmoni antara budaya Tionghoa dan nilai-nilai lokal Bali. Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga sarana edukasi, penguat hubungan sosial, pendukung pariwisata budaya, serta penegas citra Bali sebagai ruang persatuan dalam keberagaman. Lebih lanjut, Jaya Negara menyampaikan bahwa ke depan pemerintah Kota Denpasar juga merencanakan penataan kawasan Jalan Kartini agar memiliki ciri khas budaya Tionghoa, tanpa mengganggu pelaksanaan adat dan tradisi setempat, termasuk saat berlangsungnya upacara adat seperti ngaben. Tak hanya itu, ditemu di sela-sela menghadiri acara pemelaspasan penyengkar pura dalam di Penatih Denpasar, Wali Kota Jaya Negara juga tidak lupa mengajak warganya untuk meningkatkan kolaborasi guna menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya Kota Denpasar aman dan kondusif. Yang jelas kan kami selaku pemerintah Kota Denpasar bersama selamat hari Imlek. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan di dalam saling berkoordinasi, berkolaborasi sehingga menjaga Denpasar ini tetap aman dan kondusif. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Nilo Putu Riastiti menambahkan, Festival Lampion ini menjadi simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan masa depan. Lampion juga dimaknai sebagai penerang di tengah kegelapan, penolak nasib buruk, serta simbol kebersamaan keluarga dengan warna merah yang mempresentasikan kemakmuran. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi sambut Imlek tahun 2026, Ramadan dan Hari Suci Nyepi, Karnaval Budaya digelar guna pererat budaya Nusantara. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Hemco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Imlek tahun 2026, bulan suci Ramadan dan Hari Suci Nyepi, Karnaval Budaya digelar untuk kali keempat di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada hari Senin 16 Februari 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya seni dan musik tradisional guna mempererat hubungan baik antar lintas agama, etnis, dan budaya. Dalam rangka menyambut Hari Imlek tahun 2026, bulan suci Ramadan dan Hari Raya Nyepi, Kesuma Agung selaras menggelar Karnaval Budaya yang keempat kalinya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Senin 16 Februari 2026. Meski sempat diguyur hujan, antusiasme peserta dan masyarakat tidak surut hingga seluruh rangkaian berjalan lancar dan baik. Iwayan Madi Kesuma yang juga CEO PT Kesuma Agung Selaras mengaku bersyukur kegiatan yang dipersiapkan dalam waktu singkat ini dapat terlaksana dengan sukses dan sangat meriah. Karnaval budaya keempat tahun ini sangat terasa meningkat dengan ragam pertunjukan budaya yang tampil bersamaan. Iwayan Madi Kesuma menambahkan sejumlah kesenian yang tampil antara lain Bleganjur dari Sekegong, Sekar Jepun Sentul, Sisingaan, Angklung dari Bogor, Barongsai, dan Liong, hingga penampilan Puncak Reok Ponorogo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya seni dan musik tradisional guna mempererat hubungan baik antar lintas agama, etnis, dan budaya. Sangat berbahagia hari ini apa yang kami rencanakan dalam waktu singkat bisa kami laksanakan dengan sangat lancar, sangat meriah. Itu Tuhan Astungkara, alam semesta merestui, awalnya hujan, tiba-tiba berhenti, sampai semua peserta bisa ikut pentas. Kita adalah karnaval budaya, sekalian clearance sales dari stok perumahan yang kami punya. Intinya kita ingin mengajak masyarakat bergembira, menyambut bulan Ramadan, menyambut Imlek, menyambut Hari Raya Nyepi. Rangkaian kegiatan karnaval budaya dan clearance sale ini kita lakukan pada puncaknya pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu pertunjukannya ada apa aja sih Pak? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Untuk karnaval budaya kali ini cukup meriah, meningkat. Ini karnaval budaya yang keempat. Kita sudah lakukan keempat kalinya setiap tahun. Hari ini dimeriahkan oleh pertama Bleganjur dari teman-teman Sekegong, Sekar Jepun Sentul. Kemudian yang kedua ada Sisingaan dari teman-teman Bogor. Ada Angklung dari teman-teman di Bogor juga. Kemudian ada Barongsai dan Liong. Luar biasa meriah. Kita coba, ada juga puncaknya itu, Reok Ponorogo. Ini sangat meriah, antusiasme warga, masyarakat sekitar sangat meriah. Dari masyarakat turut melestarikan budaya bangsa kita. Terus berlanjut, kita ingin memberikan edukasi lah kepada masyarakat Indonesia yang luar biasa ini untuk mencintai, menikmati seni budaya yang luar biasa ini. Menyampaikan Gong Sing Facai, selamat merayakan Hari Raya Imlek kepada seluruh rekan-rekan kami, sahabat kami. Semoga ke depan kita semakin sejahtera, semakin berkelimpahan kesejahteraan. Terima kasih. Ini karena karnaval budaya paling pas momentumnya Pak ya? Betul. Karena menjelang Ramadan, menjelang Imlek, menjelang Nyepi juga. Iwayan Madi Kesuma juga berharap melalui karnaval ini agar masyarakat Indonesia mencintai akan budaya seni budaya yang adiluhung. Dari Bogor, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Energi baru menyertai datangnya Tahun Baru Imlek tahun 2026. Dalam penanggalan Tionghoa, tahun ini dikenal sebagai Tahun Kuda Api sebagai simbol tentang kecepatan, keberanian, dan semangat yang membara untuk terus bergerak maju. Demikian diungkapkan salah seorang warga Tionghoa, Koh Andi di Denpasar. Menurut salah seorang warga Tionghoa di Denpasar, Andi, unsur api dalam filosofi Tionghoa atau Wangseng melambangkan keberanian, kebenaran, dan vitalitas yang berkembang menjadi sesuatu hal yang menyala. Sementara kuda melambangkan kecepatan dan ketangguhan. Diharapkan di tahun 2026 ini, pada saat Imlek, warga Tionghoa diberikan kesuksesan dan kejayaan. Seperti filosofi Tionghoa, mata Chengkyung selalu sukses dan jaya. Bisa harapan karena simbol kuda ini sebenarnya harus
di segala bidang bisa sukses ya, karena filosofinya Matau Jengkung, selalu sukses, jaya. Namun di balik filosofi perayaan Imlek ada hal yang lebih mendalam, yakni bukan sekedar pesta budaya, melainkan refleksi diri dan pembaharuan diri. Agus Sudetmiko, Bali TV. Puncak karya memungkah ngentag linggih mepedudusan balik sumpah utama di Pura Dalam, Desa Adat Tangkup, Desa Sideben, Karangasem digelar Selasa 17 Februari 2026. Puncak karya dihadiri ratusan kerama desa, tidak hanya berada di Bali tetapi luar Bali dari Lampung dan Tangerang. Bendesa Desa Adat Tangkup Desa Nengah Murtika mengatakan rangkaian karya memungkah ngentag linggih mepedudusan balik sumpah utama telah dimulai 5 November 2025. Piuning karya bendu piduke nyukat genah dan nancap uperenggel. Pada puncak karya diawali pedudusan agung, puja wali, bangun ayu, dipuput para sulinggih, yaitu Ido Panito Empu Nabe Siwa Putra Darmo Daksa, Ido Panito Duko Celagi Daksa Darmo Kerti, Ido Panito Empu Darmo Bawana Mundi Daksa Manuabe. Menurut Nengah Murtika, karya sebesar ini baru pertama kali digelar di Pura Dalam Desa Adat Tangkup Desa. Karya tersebut didasari serado bakti dengan semangat kebersamaan dan gotong royong kramo desa sehingga karya bisa terlaksana dengan sukses. Dulu memang puluhan tahun yang lalu belum pernah melaksanakan lihatnya yang seperti ini. Kalau nggak salah dulu pernah puluhan tahun, kurang lebih 40 atau 30 tahun itu sudah pernah melaksanakan yang namanya yadnya Labu Gentuh itu. Sekarang lebih ditingkatkan menjadi pemungkah yang seperti saya sampaikan tadi, membuka Taur Agung, balik sumpah, pedudusan agung menawar ratna, yang artinya bisa menetralkan aura yang negatif menjadi positif, baik itu secara alam maupun secara keramonya. Sementara itu tidak hanya keramo desa setempat, karya di Pura Dalam Desa Adat Tangkup Desa dihadiri dan mendapatkan dukungan dari keramo yang berada di luar Bali, dari Lampung dan Tangerang. Puluhan keramo yang hadir ini telah merantau keluar Bali sejak tahun 1963 lalu. Kami yang memang asal muasalnya dari Provinsi Bali, terkhusus Ring Tangkup Desa, mendapat informasi perkara dimaksud, kami secara bersama-sama ingin mewujudkan sebuah kebersamaan. Arti kata kami napak tilas, sekaligus kami mimpin rombongan yang memang asal muasalnya korban bencana tahun 1963. Pada saat ini kami kembali untuk mengaturang bakti bersama, memberikan semangat support pada keluarga kita yang kakaknya sangat minim di asal muasal Tangkup Desa ini, sehingganya dengan kehadiran kami di Tangkup Desa berasal dari luar, bahkan ada dari Jabodetabek bersama-sama kami, mudah-mudahan menjadi motivasi keluarga kita semuanya untuk suksesi acara dimaksud dalam. Ketua Panitia Karya Mangku Iwayan Sarwo mengatakan Pura Dalam Desa Adat Tangkup Desa diimpon 91 kepala keluarga. Karya utama dilaksanakan karena telah selesainya renovasi pembangunan suci Pura Dalam. Mangku Iwayan Sarwo juga mengapresiasi dukungan moral dan material keramo berada di luar Bali bagi suksesnya karya. Atas berkat doa dan kebersamaan masyarakat yang sangat tinggi dan semangat masyarakat yang sangat tinggi, kami di sini masyarakatnya yang cukup kecil, jumlah masyarakatnya hanya 91 kakak, mampu melaksanakan upacara ini berkat semangat masyarakat kami. Di lain hal kami juga mendapatkan dukungan dari masyarakat yang ada di luar Bali, utamanya dari masyarakat Lampung yang telah berkenan hadir untuk berbakti kepada leluhurnya untuk dan juga dari Tangerang yang tujuannya berbakti kepada leluhurnya dan eling kepada Ida Betara Iriki. Rangkaian karya Pura Dalam Desa Adat Tangkup Desa akan disinap pada 21 Februari 2026 mendatang. Yana dan Mastika, Bali TV. Tim gabungan masih bersihkan pohon beringin yang tumbang. Kami segera kembali dengan informasinya.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun aneka alit neng kuning. Metapah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, sejak 3 hari yang lalu hingga Selasa 17 Februari 2026, tim gabungan masih melakukan pembersihan sisa-sisa pohon beringin yang tumbang di Puri Kantor Ubud. Hal ini dilakukan karena pembersihan Senin 16 Februari 2026 terhenti terkendala hujan lebat. Tim gabungan dari BPBD Gianyar, PUPR Gianyar, Dinas Perhubungan, TNI, Polri dibantu masyarakat tampak masih melakukan evakuasi pemotongan pohon beringin. Begitu pohon tumbang yang menutupi seluruh jalan Suweto Ubud dan tidak bisa dilalui kendaraan, petugas gabungan melakukan evakuasi sampai malam hari hingga jalan itu bisa dilalui kendaraan. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar ditemui di lokasi mengatakan pada hari ketiga petugas BPBD Gianyar melanjutkan evakuasi pohon beringin tumbang. Pihaknya mengerjakan harus hati-hati karena pohonnya sangat besar sehingga memerlukan alat lengkap. Sementara itu, Penglingsir Puri Ubud Cokordo Gede Asmara Putra Sekawati mengatakan pohon beringin tua ini berumur 250 tahun hingga 300 tahun. Menurut cerita, leluhurnya dahulu penanaman pohon beringin ini melalui proses upakara, sehingga pohon beringin disucikan untuk kegiatan keagamaan seperti tunas daun bingin saat upacara plebon. Selain itu, di pohon ini ada pajenengan berupa kulkul. Kulkul ini dibunyikan bila ada kegiatan keagamaan seperti pernikahan dan ida betar tedun. Makanya dia menyebut pohon beringin ini sebagai ikon desa Ubud dan Puri Ubud. Dia selaku generasi penerus lalu merawat pohon beringin tersebut. Pohon sudah dirawat tapi pohon di bagian akar sudah lapuk. Sehari sebelumnya diterpa angin kencang sehingga pohon ini tumbang. Dengan kejadian yang kemarin, pohon beringin ini sudah berumur sekian tahun, hampir 300 tahun, dan sudah mulai, kalau kita bicara tua, sudah sangat tua dan sudah saatnya rebah. Dan kita tidak tahu karena kita sudah rawat, tapi ternyata di bawahnya ada sedikit lapuk ya. Tapi itu di dalam, kemungkinan ini berakibat dari 2 hari yang lalu itu ada angin kencang dan seperti puting beliung yang menggulung pohon beringin sehingga mungkin akarnya sudah mulai putus dan baru kemarin itu rebah 2 kali, yang satu ke selatan, yang satu ke utara, dan syukur yang biasanya jalan sangat padat dan pada saat kejadian jam 4.30 kebetulan jalan sepi dan tidak ada korban jiwa yang mengalami akibat daripada tumbangnya pohon beringin. Ditanya langkah selanjutnya, Cokordo Gede Asmara Putra yang juga Wakil Ketua DPRD Gianyar ini mengaku
pihaknya akan rapat atau rembuk dengan sejumlah tokoh Puri Ubud terlebih dahulu. Selanjutnya baru minta penunjuk kepada para sulinggih. Gung Yuli melaporkan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri upacara pemelaspasan sekaligus meresmikan tembok penyengker setra atau tembok pembatas di Desa Adat Penatih, Denpasar dan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi kepada warga Desa Adat Penatih karena telah mampu merampungkan pembangunan penyengker tersebut sembari menyerahkan sumbangan atau dana punia. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara Selasa siang berkesempatan menghadiri rangkaian upacara pemelaspasan tembok penyengker setra Desa Adat Penatih Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga sempat ngaturang ayah dan menem pedagingan di salah satu sudut penyengker setra yang sedang dipelaspas. Selain itu, Wali Kota juga didapuk meresmikan tembok penjaga setra, ditandai dengan penandatanganan prasasti yang selanjutnya dipasang di pintu masuk kawasan setra. Selain itu, Wali Kota juga terlihat menyerahkan sumbangan atau dana punia diterima Desa Adat Penatih. Wali Kota menyampaikan sangat mengapresiasi kegigihan dan semangat gotong royong warga Desa Adat Penatih dalam upaya mewujudkan pembangunan penyengker setra yang dibangun sejak setahun yang lalu. Jaya Negara berharap dengan telah dibangunnya dan diresmikannya penyengker dan gapura Desa Adat Penatih ini, ke depan warga Desa Adat Penatih bisa melaksanakan swadharmanya dalam pelayanan masyarakat, terutama saat upacara pitrayatnya. Yang pertama, kami sangat apresiasi sekali saudara Majang dan Hidro Desa Adat Penatih dengan dukungan dana yang tidak maksimal dari pemerintah, tapi sudah bisa bergotong royong dengan masyarakatnya menyelesaikan pembangunan di sentra Desa Adat Penatih ini. Dan itu harapan yang tinggi dengan divisi praspasnya sentra tembok penyengker ini bisa melaksanakan swadharma di dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam upacara apabila ada kematian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sentra itu. Desa Adat Penatih Ewayan Ekayana Esos menyampaikan sebagai rangkaian pemelaspasan sebelumnya, Desa Adat Penatih juga telah melaksanakan prosesi ngeruak dan matur piuning. Desa Adat Penatih mewakili 374 kakak dari 4 banjar juga menyampaikan rasa syukurnya ke hadapan Sang Pencipta karena dapat merampungkan pembangunan penyengker dan juga renovasi jembatan yang berada di sebelah setra. Pembangunan penyengker setra ditegaskan Desa Adat Penatih berlangsung sejak awal 2025 dan rampung pada tahun ini. Semua komponen masyarakat menurutnya bersatu padu bergotong royong untuk menyukseskan pembangunan tersebut. Selain itu, menurut Wayan Ekayana, pemerintah Kota Denpasar, khususnya Wali Kota Denpasar, Jaya Negara juga memberikan kontribusi besar sehingga terwujudnya pembangunan penyengker setra Desa Adat Penatih ini. Kebetulan proses daripada seluruh kegiatan ini hampir 1 tahun sudah kami laksanakan bersama-sama penglingsir kami, Sabo Desa, semua komponen masyarakat terlibat. Utamanya adalah bantuan pemerintah Kota Denpasar yang betul-betul berpihak kepada keberadaan adat budaya kami di Kota Denpasar, sehingga suksemaning mana dan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Kota Denpasar, Bapak Wali Kota Denpasar sampun memberikan support, dukungan penuh atas keberadaan, keberpihakan beliau terhadap adat dan budaya sejeroning Kota Denpasar. Rangkaian upacara melaspas tembok penyengker setra atau tembok pembatas di Desa Adat Penatih Denpasar dipuput Ide Resi Tegah Ganda Buano dari Griya Desa Adat Penatih. Dan telah terlaksana karya pemelaspasan tersebut, seluruh warga berharap akan terciptanya harmonisasi hubungan antar manusia, alam beserta isinya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan harmonisasi budaya Tiongkok Bali, bukti akulturasi warisan sejarah.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, serta kemakmuran. Membawa semangat baru untuk mempererat persaudaraan, toleransi, serta kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang maju, harmonis, dan sejahtera. Gong Si Pacai, Om Santi 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 Om. Pemirsa, Tahun Baru Imlek 2577 tahun 2026 jatuh pada tanggal 17 Februari yang dirayakan oleh umat Tionghoa di seluruh belahan dunia. Khusus di Bali, perayaan Imlek lumrah disebut sebagai galungan Cina bagi masyarakat Bali. Hal ini tidak terlepas dari keterikatan budaya Tiongkok Bali yang telah terjalin ribuan tahun silam sebagai warisan sejarah yang masih hidup selaras di Pulau Dewata. Hal ini juga dibuktikan dengan peninggalan dan tradisi Tiongkok yang bisa ditemukan dalam ritus masyarakat Bali masa kini. Bagi masyarakat Bali, Imlek atau Hari Raya Besar Tahun Baru Imlek umat Tionghoa juga disebut sebagai galungan Cina. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita rakyat, tradisi budaya, benda-benda Tiongkok. Salah satu yang lumrah dikenal oleh masyarakat Bali, yakni mengenai cerita percintaan antara Raja Jayapangus dengan Kang Chingwei pada masa Bali kuno. Ritus tersebut dapat dimaknai sebagai simbol sikap inklusif masyarakat Bali masa kini dalam menjunjung tinggi sikap toleransi puspa warna Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina pada masa Presiden Abdul Rahman Wahid semakin mempertegas dan memberi ruang perayaan hari keagamaan bagi umat Tionghoa. Hal tersebut juga berdampak pada pertunjukan seni khas umat Tionghoa, yakni barongsai, yang kembali bangkit dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Perayaan Imlek kembali hidup, galungan Cina kembali dirayakan. Sebagai bagian dari sejarah, budaya Tiongkok sampai saat ini masih hidup mewarnai dan menjadi bagian dari masyarakat Bali dengan seimbang, selaras, harmonis, serta saling melengkapi. Melihat dari perkembangan budaya, beberapa bukti warisan budaya Tiongkok yang masih dapat ditemukan di Bali. Salah satunya seperti penggunaan uang kepeng atau jina bolong dalam pelaksanaan upacara sebagai pelengkap upacara umat Hindu Bali. Pada awalnya sekitar abad ke-6 Masehi, uang kepeng atau jina bolong baru masuk ke Bali melalui pedagang dari Tiongkok. Pada masa silam, pedagang Tiongkok menggunakan uang kepeng tersebut sebagai alat tukar yang syah dalam perkembangan jalur perdagangan. Om Swastiastu. Budaya Tiongkok masih hidup di Bali sebagai wujud alkulturasi tradisi leluhur Tiongkok dengan leluhur Bali yang telah terjadi ribuan tahun silam. Salah satunya yang masih hidup dan berkembang adalah perayaan Imlek, di mana pada perayaan ini dirayakan sebagai tahun baru dengan bagi-bagi angpau, dengan pertunjukan barongsai, makan bersama, dan sebagainya. Begitu juga di tempat-tempat suci seperti kelenteng, bahkan di rumah-rumah warga Tiongkok, melaksanakan penghormatan leluhur dengan sesajen buah, yang dominan itu adalah warna merah dan kuning, seperti apel dan jeruk, dilengkapi dupa, lilin, lampion, dan sebagainya. Nah, berakar dari alkulturasi tersebut tercermin
dalam berbagai ritual, seni, kepercayaan masyarakat Bali. Salah satu keterikatan budaya Bali dengan Tiongkok adalah penggunaan dari Jina Bolong sebagai sarana upacara keagamaan. Apakah itu untuk sesari canang, untuk dasar tetandingan Banten, untuk dasar santun pemopok, untuk sekarure dan sebagainya. Begitu juga cerita pernikahan Raja Bali, Sri Jayapangus dengan putri Tiongkok, Kang Chengwi. Itu diabadikan dalam bentuk barong landung yang menjadi sungsungan beberapa desa di Bali. Dan begitu juga pura-pura kuno di Bali seperti Pura Balingkang, Pura Batur, Pura Besakeh, dan pura-pura kuno lainnya. Kita melihat satu tempat pemujaan khusus namanya Kungcu atau Kungco sebagai pemujaan dan penghormatan kepada putri Kang Chengwi, dan itu pun bisa kita temukan di beberapa pura-pura tersebut. Tak ketinggalan juga masakan Tiongkok seperti mie, lumpia, tauco, ada juga lontong dan soto. Itu pun juga sebagai bukti bahwa alkulturasi, toleransi budaya Bali dengan Tiongkok sampai saat ini tetap terpelihara, tetap hidup sampai seterusnya. Sekian, terima kasih. Om. Santi, 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 Om. Setelah mengakhiri tahun ular, tahun baru Imlek 2026 mengawali perjalanan tahun kuda api dalam penanggalan kalender Tiongkok. Siklus yang terjadi setiap 60 tahun sekali dalam kepercayaan tradisi Jepang, tahun kuda api juga disebut sebagai Hine Ema, yang dimaknai sebagai energi api ganda yang dipercaya berpengaruh pada perekonomian secara global. Filosofi tahun kuda api sebagai pertemuan elemen api tahunan dengan elemen api pada siu kuda diyakini dapat menciptakan pergerakan sangat cepat. Jika dilihat dari bidang usaha, tahun kuda api tersebut berkaitan erat dengan percepatan, totalitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini juga diyakini sebagai periode yang memiliki energi yang kuat, serta dapat memberikan peluang besar sekaligus tantangan emosional. Juliana, Bali TV. Seketeruna SD Suralaga Banjar Wangaya Kelot Denpasar tengah disibukkan membuat ogoh-ogoh dengan tema Kaki Perang. Ogoh-ogoh dengan detail yang indah ini mengambil kisah pertarungan tokoh wanita sakti Waluna Tengdira dengan Empu Brada. Dan Agung Bagus Pirana Putra, Ketua SD Suralaga Banjar Wangaya Kelot ketika ditemui Bali TV pada Senin 16 Februari malam mengatakan, untuk perayaan ogoh-ogoh tahun ini, pihaknya mengambil tema yaitu Kaki Perang dengan judul Ahtidong Dewa Ratu. Pengerjaan ogoh-ogoh telah dilakukan dari awal Desember dan ditargetkan selesai sebelum penilaian ogoh-ogoh Kota Denpasar tanggal 23 hingga 26 Februari 2026. Pembuatan ogoh-ogoh dikerjakan secara bergotong royong melibatkan seluruh anggota STT dan kemudian dibantu Krama Banjar. Pembuatan ogoh-ogoh ini juga banyak mendapat bantuan berupa materi maupun non-materi. Pengerjaan dimulai pada pukul 07 malam hingga selesai, menggunakan arsitek internal yakni Mang Dedi yang dikenal sebagai arsitek kawakan dari Banjar Wangaya Kelot di bidang seni ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang cukup megah ini pendanaannya bersumber dari penggalian dana dan donatur. Dalam Kesango Festival nanti, pihaknya tidak berharap muluk-muluk, namun hanya melakukan yang terbaik. Bagi dirinya, ogoh-ogoh ini adalah momentum menyatukan seluruh anggota STT dalam sebuah kegiatan gotong royong membuat ogoh-ogoh, sekaligus momentum melestarikan seni adat budaya Bali. Untuk ogoh-ogoh tahun Saka 1948 yang selaku kedua mengambil tema ogoh-ogoh yaitu Kaki Perang. Nah, di mana yang mengambil tema niko dalam judul Ahtidong Dewa Ratu. Dan awal dari pengerjaan ogoh-ogoh yang niko yang Banjar Wangaya Kelot tiang dari awal Desember sampai di mana targetnya sebelum hari H penilaian harus sudah jadi. Sementara arsitek ogoh-ogoh SD Suralaga Banjar Wangaya Kelot Mang Dedi mengatakan tema ogoh-ogoh Kaki Perang dengan judul Ahtidong Dewa Ratu diambil dari kisah peperangan dari Kaki Perang melawan Empu Barada.
di mana diceritakan ketika pertempuran Walu Natingdirah dengan Empu Baradah, Walu Natingdirah mengalami kekalahan dan meminta bantuan kepada Dalam Segara yang dipertemukan dengan Dewa Baruna. Kemudian diutuslah Kakya Perang untuk membantu Walu Natingdirah menghadapi Empu Baradah, dan pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Kakya Perang. Terkait bahan, Mang Dedi menjelaskan bahan yang digunakan sesuai kriteria lomba yang harus ramah lingkungan. Besi digunakan untuk kerangka utama, kemudian ada bambu, anyaman, koran, dan plester. Ogoh-ogoh ini ditargetkan selesai tanggal 20 sebelum penilaian tanggal 26 Februari 2026. Ini diambil dari kisah peperangan dari Kakya Perang melawan Empu Baradah. Itu di mana dalam konsep ceritanya itu ketika pertempuran Walu Natingdirah melawan Empu Baradah, itu Walu Natingdirah mengalami kekalahan sehingga diharuskan untuk mencari bantuan ke Dalam Segara untuk bertemu dengan Sang Hyang Baruno. Sang Hyang Baruno mengutus Kakya Perang itu sendiri. Tema ogoh-ogoh Kakya Perang ini membawa pesan moral, yakni meskipun kita adalah orang yang sakti atau pintar seperti Walu Natingdirah, namun jangan jumawa atau sombong, karena di atas langit masih ada langit. Riasa Bali TV. Menjelang Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948, tim Grebek Banjar sing main-main pada hari Minggu 15 Februari 2026 mengunjungi kreativitas seketeruna-teruni membuat ogoh-ogoh di Kabupaten Karangasem. Kunjungan dilakukan di STT Jangga Mekar di Banjar Adat Temege, Desa Adat Wangsean, Desa Wismekerta, Kecamatan Sidemen, dan STT Mahayowana Sabta Putra atau Putra Alengka, Banjar Adat Dreste Sudarma Wates Tengah, Kecamatan Selat, Karangasem. Kunjungan keempat tim Grebek Banjar sing main-main untuk melihat kreativitas seketeruna-teruni membuat ogoh-ogoh dimulai dari STT Jangga Mekar di Banjar Adat Temege, Desa Adat Wangsean, Desa Wismekerta, Kecamatan Sideman. Ketua STT Jangga Mekar, Imade Rama Wismawan mengatakan ogoh-ogoh yang dibuat kali ini bernama Damar Kurung yang menceritakan tentang pelita atau cahaya yang menuntun jalannya roh untuk menuju Sunia Loka. Pengerjaannya dilakukan sejak akhir Januari ini, secara bersama-sama anggota STT tanpa menggunakan arsitek khusus dan diperkirakan menelan biaya hingga 12 juta rupiah yang berasal dari kas STT maupun donatur. Bahan ogoh-ogoh menggunakan besi dan bambu sebagai kerangka serta kertas koran dan plaster dalam membungkus kerangka. Ide ini terbentuk karena di zaman sekarang ya, kebanyakan orang-orang itu cuma mengejar yang viral-viral aja modelnya, banyak ego manusia yang masih terpaut di duniawi, sedangkan beliaunya sudah mungkin ada di alam di mana gitu, maka datanglah ini beliau Damar Kurung untuk menuntun para arwah yang paling istilahnya untuk menuju Sunia Loka. Kunjungan dilanjutkan ke STT Mahayowana Sabta Putra, Putra Alengka, Banjar Adat Dreste Sudarma Wates Tengah, Karangasem. Dengan garapan ogoh-ogoh bernama Wayah Keruk yang mengisahkan manusia bersifat kala. Dalam keseharian seorang pemuda yang suka bicara saja namun tidak bisa berbuat sesuai omongannya dan bersifat picik terhadap temannya. Pengerjaan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi Wayah Keruk ini yaitu lontaran kata ketika pemuda mungkin jengkel melihat teman yang suka nyuruh aja, yang suka melihat aja. Nah itu mungkin pasti lontaran kata yang dikeluarkan pasti ini klei Wayah Keruk saja dalam itu Bu. Seperti itu. Jadi sementara dalam pengerjaan ogoh Wayah Keruk dilakukan khusus hari Sabtu dan Minggu di mana hampir 80% anggota STT hadir. Terkait pendanaan mencapai 30 juta rupiah yang diperoleh dari kas STT, sumbangan warga Banjar maupun donatur. Cara yang mengkoordinir yaitu memaksimalkan di hari Sabtu dan Minggu. Nah karena pemuda memiliki samian ring dan pasar, benten kerja, benten kuliah. Nah jadi maksimalnya nih di hari Sabtu dan Minggu kita untuk progresnya full di kegiatan niki. Kalau target kita sih di awal Maret ya.
ya diusahakan awal Maret sudah jadi. Ajang ring puniki, alit-alit puniki ring wates tengah, utamanya puniki mangde puniki kewentenane mangde sidang ngelantur ring sajeroning kegiatan puniki mangde menjaga kesatuan lan persatuan puniki ring Dresde Sudarmo wates tengah dan wenten puniki malih wenten tapi duaning kegiatan puniki sangat positif mendukung kegiatan puniki dan wenten sane napi wastane puniki agar tidak keluar dari saking rel-rel puniki ring kegiatan puniki ring alit-alit duene puniki. Dalam mendukung kegiatan Seketrune di setiap Banjar, Sing Main-Main Official dengan tagline tagar Lokal Support Lokal menggelar kegiatan Grebek Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama Seketrune-Truni STT ini pada edisi keempat mengunjungi STT Jangga Mekar dan STT Mahayowana Sabta Putra Putra Alengka. Grebek Banjar merupakan konsep kebersamaan dari Sing Main-Main bersama sejumlah sponsor yang sistemnya lebih menghibur krama STT saat membuat ogoh-ogoh. Kita sudah berada di Putra Alengka Karangasem. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, sedang ada perform dari Bagus Wirate untuk keseruan di acara hari ini. Sampai jumpa di Grebek Banjar berikutnya, lokal super lokal, go up. Pokoknya Karangasem keren banget. Tetap jaga persatuan dan kesatuan dan jaga kesehatan sampai malam penghurupukan. Rahayu. Kali ini anggota STT dihibur oleh penampilan dari penyanyi Bali Bagus Wirate yang menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Suantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.